Kepala BPTP, bagaimana pendapat Anda mengenai kegiatan DEM BTS 2021 ini? Kalau kegiatan BTS 2021 ini sangat didambakan oleh kelompok tani kami di Sumatera Barat, terutama di kelompok kami Karya Bersama. Dalam hal ini dibuktikan dengan sarana-sarana yang dibantu dari Direktur Perlindungan Kementerian Pertanian. Ini sudah dilaksanakan di kelompok tani. Dengan hal ini tentu kami berharap apa yang diberikan ini asas manfaatnya ada di Sumatera Barat, dan ini akan memperbaiki keadaan pertanaman selama ini produksinya kurang dan segala keterbatasan sarana-sarana yang ada. Dengan memanfaatkan BTS ini, dia sudah diberikan semua, baik itu pembenahan tanah, pengendalian hayati, dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ramah lingkungan, dan juga akan memperbaiki lingkungan pertanian, terutama dengan banyaknya dulu pemakaian pestisida. Sekarang sudah bisa kita minimalkan dengan memanfaatkan terutama APH yang sudah diberikan, baik itu berupa barang jadi dan juga dari Bapak Ibu kelompok tani yang sudah memperbanyak itu, baik di pos-pos upah ya Pak Ketua. Nah, untuk itu perlu kita galakkan bersama bagaimana untuk kedepannya kita lanjutkan BTS ini agar dilaksanakan di Sumatera Barat lebih banyak lagi, terutama tentu secara umumnya adalah Sumatera Barat, khususnya di kelompok tani Karya Bersama ini. Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak Kepala Balai. Pak Ketua Poktan, bagaimana kesanan Bapak selama mengikuti kegiatan ini? Mulai dari penerimaan Saprodi dan lain-lain. Penerimaannya? Ya. Kami berpartisipasi sekali, kami bersyukur sekali yang selama ini barangkali kami bertanam padi ini suka yang instan kimia. Sekarang kami kembali diarahkan organik yang selama ini barangkali secara langsung tanpa disadari sudah ditinggalkan. Itu terima kasih yang terhingga, mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut terus, dan kami setelah mendapat bimbingan pada masa yang akan datang akan bisa walaupun tanpa bimbingan bisa mandiri. Kami sangat terima kasih datangnya dari Bapak di provinsi dan pada kegiatan ini. Ya, terima kasih Pak Ketua Poktan. Bapak Direktur Perlindungan Pangan, mohon menyampaikan arahnya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kepala Balai yang saya hormati, teman-teman dari Dinas Pertanian Kota Padang, Ketua Kelompok Tani, dan ibu-ibu anggota kelompok tani ya. Nah, sukses, alhamdulillah. Ini kita berada di Sumatera Barat sekarang ini, negeri Pagar Uyung ya Pak ya? Ini tahu. Oh, tahu. Kota Padang ya. Nah, di sini dialokasikan program yang namanya Budidaya Tanam Sehat, khususnya untuk padi. Jadi program ini adalah bertujuan agar kita dapat menerapkan prinsip PHT, pengendalian hama terpadu, khususnya di Sumatera Barat. Nah, prinsip dari PHT ini, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa kita di dalam budidaya ini memperhatikan keseimbangan lingkungan, khususnya di persawahan, agar supaya nantinya kita dapat mewariskan bidang persawahan. Jadi lahan kita tetap dalam kondisi sehat, ya, diwariskan ke anak cucu kita tanpa mengurangi kemampuannya untuk berproduksi yang tinggi. Nah, ini sudah mulai dilakukan di Sumatera Barat di kelompok tani Karya Bersama, dan di beberapa lokasi di seluruh Indonesia ada 35.500 hektar yang kita alokasikan di 15 provinsi di seluruh Indonesia. Jadi di dalam prinsip PHT BTS ini kita mengedepankan penggunaan pupuk hayati, audiensia hayati, pestisida biologi, kemudian ada pembenah tanah,
kita ingin menyehatkan tanah-tanah kita yang mulai kurang sehat. Nah, sekarang kita mulai menyehatkannya agar supaya keadaan di dalam tanah menjadi kondusif untuk tanaman menyerap hara-hara yang dibutuhkan. Sukses ya. Kelompok ini banyak kan nih ibu-ibu semua ini yang apa namanya yang mengerjakan ya, dan bapak-bapak ya Pak ya, dan bapak-bapak. Nah mudah-mudahan ini membawa berkah bagi kita semua, khususnya di Sumatera Barat dan di Indonesia pada umumnya, dalam upaya kita untuk menjadikan pertanian menjadi pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sukses pertanian Indonesia. Amin. Sukses. Ya, terima kasih Bapak-bapak atas waktunya dan kesediaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Penyuluh Kelurahan Pisang itu menyampaikan bahwa dalam kegiatan budidaya tanaman sehat yang pertama kali dilaksanakan di Pisang ini, dalam pelaksanaan penyemaiannya Pak Ketua ya, itu memang udah ada perbedaannya dalam tinggi tanamannya. Jadi kami harapkan nantinya pada semua kelompok tani yang ada di Kelurahan Pisang, nanti kita lihat dulu produksinya Bu ya, dari produksi nanti baru kita bisa meyakinkan dari kelompok tani yang lainnya untuk kegiatan ini ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Amin. Ya, terima Jadi kasih. ini Bu siapa Bu? Melani. Bu Melani penyuluh. Ini kan namanya dem area, Iya, demo area. iya. Nah jadi disinilah nanti teman-teman dari penyuluh, petani, PUPT ya Pak, Belajar. untuk belajar dan memberikan contoh. Iya. Nah, jadi harapan kami nanti Ibu, kalau sudah mulai sekarang ini kelihatan perbedaannya, insya Allah nanti pada saat dia mengpanen atau sebelum panen, bisa ada teman-teman petani diundang ke sini ya untuk melihat ya Bu ya, Iya. yang lain yang belum kebagian supaya bisa mereplikasi. Baik, terima kasih Bu Penyuluh. PUPT, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini PUPT mau program ini ada di tempat ini berdasarkan pengalaman kita yang ada masyarakat laki-laki 19 itu juga padahal di sana itu kan serang awalnya tepat di lokasi yang tepat. Yang kena serangan hanya masih posisi sementara yang sekolah mereka di bawah. Bahwa kita juga menggunakan pas bahan yang sama gitu kan, menggunakan bio yang sudah gitu kan. Yang tidak kita gunakan di saat itu adalah pemindahan-pindahnya kita itu kan ganti pupuk tani gitu kan sama kebun. Jadi kita di saat itu memang dia cukup banyak gitu kan. Sekarang belum sepanjang tadi karena di awal memang tidak kita fungsi itu kan, kita terakhir kalau badannya baru kita siapkan lahan. Jadi biasanya Bang, memang pupuknya itu oleh petani tanam setelah tanam itu kan. Kalau di saat sebelum tanam itu risikonya tinggi itu kan, seinjak tanam dan waktu petani lewat itu kan akhirnya rusak juga itu kan. Jadi insya Allah depan program ini bisa kita sama. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, sukses. Sukses. Ada? Ya. Silakan. Jadi tetap. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak. Kami mengucapkan banyak bagi Pak Arah Bapak. Di mana selama ini petani-petani kita pada saat ini kita berharap kegiatan seperti Bapak amanatkan tadi, semoga kegiatan ini dapat berlanjut sehingga petani-petani kita di masa akan datang dapat menggunakan tanaman sehingga produksi kita dapat tersampaikan di masa yang akan datang. Ini akan terima kasih banyak Pak Dirjen. Semoga kegiatan ini dapat sukses hendaknya apabila kemudian Waalaikumsalam. Mungkin saya tambahkan dalam hal ini yang jelas secara nyata kita lihat perbedaan antara benih yang kita lakukan dengan pembenah tanah dengan treatment ini sangat jauh sekali bedanya dikalian dengan sebelumnya benih-benih yang kita tanam secara
konvensional. Jadi dengan ini tentu kalau sudah akarnya banyak, panjang, tentu kemampuan untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah itu semakin kuat. Sehingganya pertumbuhan akan kuat. Apa yang disampaikan oleh Pak Direktur tadi, bahwa budidaya tanaman sehat. Budidaya tanaman itu bagaimana kita membudidayakan tanaman supaya dia ada berbudi kepada kita, sehingganya ini kita lanjutkan terus. Pertama tentu bagaimana kalau tanaman kita sudah kuat dan sehat, dia tahan pula terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, ini yang paling kuncinya itu. Dan juga di sini kalau sudah kita lakukan budidaya tanaman sehat, tentu kita tidak terikat atau tidak sangat tergantung dengan orang lain. Kita sudah bisa, terutama kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita atau di sekeliling kita, terutama dengan pupuk organik. Susah sekarang kita laksanakan dengan pupuk organik dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada, terutama dengan pupuk kompos, kotoran sapi dan segala macam. Ini kan sudah banyak dibuat dan dilatih oleh Bapak Ibu kita, petugas yang ada, baik itu dari PUPT, penyuluh dan yang lain-lain sudah memberikan kepada kita, dan bagaimana nanti kelompok kita ini memanfaatkan sarana-sarana yang sudah dibantu dari pusat, terutama ini yang 4 jenis tadi itu adalah pembina tanah, pupuk hayati, pestisida biologi dan benih. Nah, inilah yang harus kita manfaatkan dan kita tidak tergantung dengan orang lain, dan kita bisa memanfaatkan dengan tentu ada syarat-syaratnya. Yang pertama ini kita lakukan terutama adalah pengamatan dini supaya kita terhindar dari serangan OPT. Ini yang perlu, dan pengamatan ini akan mengeluarkan rekomendasi nantinya. Ini tanaman kita mau diapakan. Pertama tentu kalau pantas untuk airnya dinaikkan, kita lakukan pemupukan, kita lakukan pengendalian dan sebagainya. Ini yang paling penting bagi kita, karena dengan adanya pengamatan ini yang perlu kita pahami. Nanti jangan Bapak dan Ibu dengan membuka jendela dapurnya atau di rumahnya lihat tanamannya masih hijau bagus, tetapi di dalamnya banyak OPT karena tidak dilakukan pengamatan. Jadi selama ini kita lihat banyak seperti itu. Dibuka pintu dapur Pak Direktur, bagus tanaman kita masih hijau. Tahu-taunya sudah ada populasi OPT yang ada di dalam, sehingganya kecolongan. Nah, jadi yang sekali lagi kita harapkan Bapak Ibu, karena kita sudah dilatih bagaimana mengamat, bagaimana kita mendiskusikan, bagaimana kita membuat rekomendasi. Ini tentu Bapak dan Ibu jangan terlepas dari Bapak Ibu kita petugas berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerja sama demi mengembangkan pertanian yang berkelanjutan. Jadi sukses budidaya tanam sehat, menyiapkan pangan sehat untuk generasi yang sehat dan petani sejahtera. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke. Akan ditayangkan di TV.